Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gusmaneli Z, SPD MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah riset operasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang metode Gomori serta menjelaskan contoh soal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Aknina Aulia Rahma dengan NIM F1C222021, Putri Kurniawati dengan NIM F1C22022, dan Debbie Rahayu dengan NIM F1C22204. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode Gomori sendiri. Metode Gomori adalah teknik dalam pemrograman linier yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman bilangan bulat, di mana solusi yang diinginkan harus berupa bilangan bulat, bukan pecahan. Di sini kami telah memilih salah satu kasus yang akan kami selesaikan dengan metode Gomori, yaitu Bu Ana merupakan seorang pengusaha yang membuka usaha rumah tangga. Usaha tersebut menghasilkan dua jenis pakaian wanita, yaitu blus dan kemeja. Bahan baku untuk membuat kedua pakaian tersebut adalah kain rayon dan kain katun. Pembuatan blus membutuhkan 7 rol kain rayon, akan tetapi kekurangan 1 rol kain katun. Sedangkan pembuatan kemeja membutuhkan 1 rol kain rayon dan 1 rol kain katun. Ketersediaan kain rayon tidak lebih dari 35 rol. Dan kain katun tidak lebih dari 6 rol. Jika harga jual blus sebesar Rp70.000 dan harga jual kemeja sebesar Rp90.000, maka berapa banyak blus dan kemeja yang dapat dihasilkan untuk memaksimumkan kekurangan? Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita membuat variabel keputusan, yaitu dengan X1 yang merupakan banyaknya blus, X2 yang merupakan banyaknya kemeja. Selanjutnya, kita buat fungsi tujuannya dengan memaksimumkan, yaitu Z sama dengan 70.000 X1 ditambah 90.000 X2. Sama-sama dibagi 10.000, jadinya 7X1 ditambah 9X2. Dengan fungsi kendala, min X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 6, 7X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 35, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk langkah pertama, kita harus mencari tabel optimal dengan metode simplex. Untuk menampakkan bentuk baku, kita diharuskan untuk mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala dengan menambahkan variabel slide dan variabel siklus, sehingga didapatkan bentuk baku, yaitu Z sama dengan 7X1 ditambah 9X2 ditambah 0X1 ditambah 0X2. Dipindah ruaskan, Z dikurang 7X1 dikurang dikurang 9X2 dikurang 0X1 dikurang 0X2 sama dengan 0. Dengan kendala, min X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 6, 7X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 35. Setelah kita memasukkan variabel-variabel ke dalam tabel, kita harus mencari kolom kunci. Karena fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan, maka kolom kunci dapat dilihat dari nilai negatif terbesar pada kolom Z, sehingga X2 sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya, kita mencari baris kunci. Mencari baris kunci itu dengan mencari rasio terlebih dahulu. Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, sehingga didapatkan kolom rasio itu 6 dibagi 1 sama dengan 6, 35 dibagi 1 sama dengan 35. Karena memaksimumkan, maka harus melihat nilai rasio paling kecil, positif, yaitu 6, sehingga didapatkan baris kunci adalah X3. Selanjutnya, kita dapat mencari baris pivot atau baris kunci dengan mengubah kolom kunci menjadi 010 dengan OBE.
setelah kita rubah dengan OBE didapatkan B aksen 0 sama dengan B0 ditambah 9B aksen 1, B aksen 1 sama dengan B aksen 2, dan B aksen 2 sama dengan B2 ditambah min 1 B aksen 1. Sehingga diperoleh tabel 2, didapatkan baris Z itu sama dengan 54, baris X2 sama dengan 6, baris S2 sama dengan 29. Lalu kita setelah diperoleh tabel 2 ini, kita lakukan langkah yang pertama yaitu dengan mencari kolom pivot, yang dimana kita melihat negatif terbesar pada baris Z. Kita dapatkan kolom pivotnya itu pada X1. Lalu langkah selanjutnya kita mencari baris pivot. Didapatkan baris pivot ini kita dapatkan dengan cara dengan melihat positif terkecil pada kolom indeks atau sama dengan RHS atau kolom pivot. Kita dapatkan baris pivotnya itu pada S2. Lalu kita dapatkan nilai kolom pivot dan baris pivotnya itu pada nilai 8. Lalu langkah selanjutnya itu kita lakukan OBE dengan cara yang pertama itu setelah kita dapatkan kolom pivot dan baris pivot itu, kita lakukan OBE yang dimana kita lakukan pada baris kedua, yang dimana di sini baris 2 yang lama atau baris B2 aksen itu sama dengan dibagi dengan 8 dikalikan dengan B2 yang baru. Lalu untuk baris 0 yang baru kita dapatkan itu dengan cara B0 ditambah dengan 16 dikali B2 yang baru. Lalu untuk baris pertama yang baru itu sama dengan baris pertama yang baru ditambah dengan baris kedua yang baru. Karena solusi optimal dari IP reduction masih berupa pecahan, maka solusi IP belum optimal, sehingga kita lakukan langkah yang selanjutnya. Dari mencari OB ini, kita peroleh tabel optimalnya itu dengan baris Z itu sama dengan 112, baris X2 itu sama dengan 77/8, baris X1 sama dengan 29/8. Lalu kita lakukan langkah yang kedua dengan memilih kendala pada tabel optimal yang nilai kanannya atau kita sebut dengan nilai RHS-nya itu berupa pecahan. Kendala ini kita gunakan untuk membuat sebuah cut. Yang pertama itu kita ambil baris ketiga pada tabel sebelumnya, yang dimana X1 itu dikurang 1/8 dikali S1 ditambah 1/8 dikali S2 sama dengan 29/8. Lalu kita operasikan, tapi kita ubah bentuk angka ini ke dalam bentuk pecahan. Kita peroleh X1 dikurang 0,125 S1 ditambah 0,125 S2 sama dengan 3,625. Lalu X1 dikurang S1 ditambah 0,875 S1 ditambah dengan S2 ditambah 0,125 S2 sama dengan 3 ditambah 0,625. Yang dimana itu kita ubah bentuk dari nilai 3,625 itu menjadi 3 ditambah 0,625. Lalu langkah selanjutnya X1 dikurang S1 ditambah negatif 3. Negatif 3 ini kita pindah ruaskan dari 3 ini, kita pindah ruaskan menjadi X1 dikurang S1 ditambah negatif 3 dikurang
sama dengan 0,625 dikurang 0,875 S1 dikurang 0,125 S2. Kenapa di sini negatif 0,875 S1 dikurang 0,125 S2? Itu dari pindah ruas dari nilai 0,8751 ditambah S2 ditambah 0,2125 S2 yang berada di kiri sebelumnya. Lalu diperoleh dengan cut-nya itu 0,625 dikurang 0,875 S1 dikurang 0,125 S2 lebih kecil atau sama dengan 0. Ini nilai kita pindah ruaskan, kita ubah menjadi sama dengan, saya ulangi, kita ubah ke dalam bentuk sama dengan yang awalnya itu pertidaksamaan dengan nilai negatif 0,875 S1 dikurang 0,125 S2 ditambah S3 sama dengan negatif 0,625. Lalu nilai desimal ini kita ubah lagi ke dalam bentuk nilai seperti ini. Kita dapatkan negatif 7/8 S1 dikurang 1/8 S2 ditambah S3 sama dengan negatif 5/8. Lalu diperolehlah tabel cutting plane. Itu tabel cutting plane ini diperoleh dari tabel sebelumnya, bukan tabel sebelumnya sih, tapi dari langkah kedua tadi pada tahap cut. Diperolehlah tabel cutting plane. Pada tabel cutting plane itu baris Z sama dengan 112, baris X2 sama dengan 77/8, baris X1 sama dengan 29/8, baris S3 sama dengan negatif 5/8. Langkah selanjutnya itu langkah yang ketiga, kita lakukan dengan metode simplex dual. Kita cari baris pivot dan kolom pivotnya. Yang kita peroleh kolom pivot. Kolom pivotnya itu kita dapatkan kolom pivotnya itu pada kolom S1, yakni kolom S1, dan untuk baris pivotnya itu terletak pada baris S3, yang dimana nilai antara perpaduan baris pivot dan kolom pivot itu negatif 7/8. Selanjutnya kita lakukan OBE, yang dimana baris 0 yang baru itu sama dengan baris 0 lama ditambah negatif 7 dikalikan dengan baris ketiga yang baru. Lalu baris pertama yang baru sama dengan baris pertama yang lama ditambah dengan negatif 7/8 dikalikan dengan baris ketiga yang baru. Baris kedua yang baru itu sama dengan baris kedua lama ditambah 1/8 dikalikan dengan baris ketiga yang baru, dan baris ketiga yang baru sama dengan negatif 8/7 dikalikan dengan baris ketiga yang lama. Diperoleh tabelnya dengan baris Z itu sama dengan 107, baris X2 sama dengan 9, baris X1 sama dengan 26/7, baris S1 sama dengan 5/7. Karena tabel itu belum optimal, karena nilai kanan atau nilai RHS-nya itu masih ada yang terbentuk pecahan. Karena itu kita lakukan
Langkah selanjutnya kita akan melakukan cutting plane dengan cara mengambil barisan keempat. S1 tambah 1/7 S2 kurang 8/7 S3 sama dengan 5/7. S1 tambah 0,142 S2 kurang 1,1428 S3 sama dengan 0,71428. S1 tambah 0 S2 tambah 0,1428 S2 kurang 2 S3 tambah 0,8571 S3 sama dengan 0 tambah 0,71428. S1 tambah 0 S2 kurang 2 S3 sama dengan 0,71428 dikurang 0,1428 S2 dikurang 0,08571 S3. Kemudian cut 0,71428 dikurang 0,1428 S2 dikurang 0,8571 S3 kecil sama 0. 0,71428 dikurang 0,41428 S2 kurang 0,8571 S3 tambah S3 sama dengan 0. Min 0,1428 S2 kurang 0,8571 S3 tambah S2 sama dengan min 0,71428. Min 1/7 S2 kurang 6/7 S3 tambah S4 sama dengan min 5/7. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel cutting plane. Dari persamaan cut yang telah didapat tadi, yaitu min 1/7 S2 kurang 6/7 S3 tambah S4 sama dengan min 5/7. Kita masukkan ke dalam tabel cutting plot yang baru lagi. Kita tambahkan kolom baru yaitu S4, yang dimana S4 itu 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dan kolom kunci, yaitu dengan melakukan langkah-langkah ketiga metode simplex dual kembali. Yang pertama kita akan mencari baris kunci. Mencari baris kunci itu dengan melihat nilai kanan negatif. Maka baris kuncinya itu adalah min 5/7. Selanjutnya kita mencari kolom kunci. Unsur di baris Z itu kita bagi dengan baris kuncinya dengan mencari nilai mutlak. 1 bagi 1 min 1/7 sama dengan 7, dan 8 dibagi min 6/7 sama dengan 28/3. Di antara nilai ini, kita lihat yang paling kecil, yaitu 7. 7 ini berada pada kolom S2. Berarti pada kolom S2 inilah yang menjadi kolom kunci. Oke, selanjutnya dari tabel dapat kita lihat pertemuan antara baris dan kolom kunci, yaitu min 1/7. Kemudian kita akan membuat min 1/7 itu menjadi 1 dengan cara OBE. Yaitu dapat kita lihat di sini untuk OBE yang pertama yaitu B0 aksen sama dengan B0 kurang B4 aksen. Kemudian untuk yang X2 yaitu B1 aksen sama dengan B1. Untuk X1 B2 aksen sama dengan B2 tambah negatif 1/7 kali B aksen 4. Kemudian B3 aksen sama dengan B3 tambah negatif min 1/7 B aksen 4. Kemudian untuk S2 B aksen 4 sama dengan min 7 B4. Selanjutnya diperoleh tabel. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa nilai RAS-nya sudah positif. Yang artinya tabel ini bisa dikatakan optimal. Jadi didapat nilai Z sama dengan 102, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 9, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 5.
Selanjutnya kita akan melakukan bukti, yaitu dengan memasukkan nilai Z sama dengan 102, nilai X1 sama dengan 3, dan nilai X2 sama dengan 9, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 5. Yaitu Z sama dengan 7X1 tambah 9X2 tambah 0S1 tambah 0S2. 102 sama dengan 7 kali 3 tambah 9 kali 9 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 5. 102 sama dengan 21 tambah 81 tambah 0 tambah 0. Maka didapat hasilnya 102. 102 sama dengan 102 terbukti. Kesimpulan yang diperoleh dari pemrograman linear ini adalah bahwa metode cutting plane merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus program linear bilangan bulat, dan seperti pada kasus yang dialami Bu Ana, dengan melakukan penyelesaian metode cutting plane, didapat bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 1.020.000 yang menghasilkan blus sebanyak 3 buah dan kemeja sebanyak 9 buah.